Pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. 1. Menurut Jimli As-Siddiqi, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian legislatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. 2. Menurut Usep Ranawijaya, sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. 3. Menurut Ismail Suni, sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Pengertian sistem pemerintahan dalam ilmu negara umum. Sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Bagian sistem pemerintahan. Terdapat 3 variasi sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer, sistem pemerintahan presidensil, dan sistem pemerintahan campuran. Sistem parlementer. Sistem parlementer didasarkan landasan bahwa parlemen adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara yang menganut sistem ini adalah negara Jerman. Sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem presidensil, presiden merupakan eksekutif tunggal, yang artinya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil adalah negara Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat 1. Sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan campuran ini merupakan kombinasi antara sistem pemerintahan presidensil dengan parlementer. Negara yang menganut sistem pemerintahan campuran yaitu negara Prancis. Perbedaan sistem presidensil dan parlementer dalam hubungan kelembagaan. Dalam sistem presidensil terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tak ada pemisahan antara jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem ini ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, di mana kepala negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan adalah parlemen. Namun tak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan dalam Konstitusi Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, baik yang terjadi sebagai konsekuensi dalam perubahan konstitusi maupun karena kebutuhan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menggunakan sistem kuasi presidensil karena kedudukan presiden bergantung pada MPR. Sistem pemerintahan dalam Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada Konstitusi RIS, presiden hanyalah berkedudukan sebagai kepala negara. Sementara itu, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pada pasal 69 ayat 1 Konstitusi RIS yang berbunyi, presiden ialah kepala negara. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 juga masih berlaku sistem pemerintahan parlementer. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan yaitu sistem parlementer. Pada masa Orde Baru menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Ketika MPR mulai melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang 1945 yang mempertegas sistem pemerintahan yaitu sistem presidensil. Fungsi dan tugas lembaga negara. Fungsi dan tugas MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2.
melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi dan tugas DPR. 1. Legislasi, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Anggaran, berhubungan dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBN. 3. Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Fungsi dan tugas DPD. 1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Presiden memegang kekuasaan menurut undang-undang, merupakan kepala kekuasaan eksekutif, memiliki kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 4 ayat 1, pelaksanaan pemerintahan bergantung kepada presiden, tetapi tetap dibatasi oleh Undang-Undang 1945. Presiden memiliki kekuasaan untuk memberi gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Memiliki kekuasaan untuk memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden bersama DPR menjalankan lembaga legislatif. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Dasar dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat. Sesuai dengan ketentuan pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dan yang ketiga, wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial, lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas, kewajiban, dan wewenang BPK diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 2, berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Anggota BPK diangkat oleh Presiden selaku kepala negara atas usul DPR. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Berikut ini bentuk bagan dari lembaga negara. Susunan lembaga negara sebelum amandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi. Kemudian, kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR. MPR menduduki posisi di atas 5 lembaga tinggi
yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA, dan BPK. Hubungan antara MPR dan Presiden. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR berwenang memilih dan mengangkat presiden dan atau wakil presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2. Hubungan antara presiden dan DPR. Presiden membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Selain itu, dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 dan pasal 11. Hubungan antara DPA dan Presiden. DPA berkewajiban memberikan pertimbangan atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah, sesuai dengan pasal 16 ayat 2. Hubungan antara BPK dan DPR. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR untuk ditindaklanjuti, sesuai dengan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Berikut bentuk bagan dari struktur lembaga negara setelah amandemen. Susunan lembaga negara setelah diamandemen diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar memberikan pembagian kekuasaan kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK dapat terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya atas usul dari DPR. Usul DPR diajukan ke MPR, kemudian MPR meminta kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden tampak dalam setiap rancangan undang-undang yang dibahas oleh DPR dan Presiden, harus ada persetujuan bersama. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara DPR dan Presiden juga terdapat dalam pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 3, dan pasal 14 ayat 2. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD tampak ketika DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. DPD ikut membahas rancangan undang-undang tersebut, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan, di mana hasilnya disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Sesuai dengan pasal 22D ayat 1, 2, dan 3. Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD. BPK bertugas memeriksa tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2. Kemudian, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden, sesuai dengan pasal 23F ayat 1. Hubungan antara MA, DPR, dan Presiden. Hubungan antara MA, DPR, dan Presiden dapat dilihat dalam pengangkatan calon Hakim Agung MA. Calon Hakim Agung Mahkamah Konstitusi diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut sesuai dengan pasal 24A ayat 3.
Hubungan antara MK, MA, dan DPR. Hubungan antara MK dan DPR dapat dilihat dalam pemberian putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai dengan pasal 24C ayat 2. Anggota MK berjumlah 9 yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden sesuai dengan pasal 24C ayat 3.